Shalom, kembali lagi dalam program Sekolah Sahabat 5 menit bersama GMAHK Menteng Jakarta. Program ini kembali hadir untuk memastikan jantung kerohanian kita untuk tetap berdetak. Pada hari ini, hari Senin, kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat dari tema besar di pelajaran ke-12 tentang Nabi yang gelisah. Kita tahu bahwa Nabi yang gelisah adalah Nabi Yunus, dengan subjudul pelajaran hari Senin, 3 hari istirahat. Larinya Yunus dari Allah bukannya tanpa masalah. Istirahatnya yang hanya singkat terganggu ketika Allah secara ajaib campur tangan dengan badai. Yunus diselamatkan dari kuburan air oleh Allah yang memerintah seekor ikan untuk menyelamatkan Yunus. Jadi kita tahu bahwa di Yunus pasal 1, Yunus ditugaskan oleh Allah secara langsung untuk ke Niniwe untuk menobatkan orang-orang di sana, karena orang-orang di sana sudah sangat jauh dari Tuhan, sangat-sangat berdosa. Tetapi karena entah mengapa Yunus pada akhirnya lari, tidak ke Niniwe, sehingga pada saat di kapal dia mengalami badai, tetapi pada akhirnya dia hanya istirahat saja di bagian bawah kapal. Tetapi semua orang membangunkan dia, dan akhirnya Yunus pun mengakui bahwa dia lari dari Tuhan dan dia harus dibuang ke laut. Itu pelajaran yang kita pelajari di hari yang kemarin. Di pelajaran hari ini kita akan mempelajari dari Yunus pasal yang kedua, bagaimana pada akhirnya Yunus dibuang ke laut dan akhirnya dimakan oleh ikan, dan dia berdiam diri selama 3 hari dalam perut ikan. Kita akan mempelajari dari Yunus pasal 2 ayat 1-9. Bagaimana Yunus di situ berdoa dengan judul perikopnya pun aneh, 2 ucapan syukur kepada Tuhan. Wah, luar biasa. Jadi di dalam keadaannya yang sangat sulit, Yunus berdoa kepada Tuhan dan bahkan mengucapkan syukur. Kalau misalnya kita baca di dalam Yunus pasal 2 ayat 1-9, di dalam situasi yang berbahaya pun Yunus dalam doanya berdoa tentang tempat yang kudus. Dia memandang bait Allah yang kudus. Apa yang terjadi di sini? Jadi ternyata bait suci itu merupakan suatu titik fokus doa dia dalam perut ikan. Hanya ada satu tempat di dalam perjanjian lama di mana Tuhan bertemukan, yaitu di mana? Di bait suci, di bait yang kudus. Jadi bagaimana Yunus mengingat bait kudus Tuhan, tetapi dia merefer ke bait kudus Tuhan yang ada di surga. Kita bisa baca di dalam Yunus 2 ayat yang ke-7. Jadi pada akhirnya di dalam perut ikan kita mengetahui bahwa Yunus tidak bisa berbuat apa-apa. Makan pun tidak bisa, minum pun tidak bisa. Coba misalnya kita bayangkan saudara-saudara, misalnya kita ada di suatu tempat kosong, sunyi, tidak ada apa-apa, tidak ada makanan, tidak ada dapur, tidak ada peralatan masak, tidak ada toilet, kita tidak bisa buang air, kita tidak bisa makan, dan segala macamnya. Dan disitulah kita akan memahami kebenaran penting. Bahkan kita pelajari dari Yunus memahami kebenaran penting, yaitu dia mengalami kasih karunia Allah selama 3 hari. Dia dijagai oleh Tuhan di dalam perut ikan, dan dia mengerti dan mengetahui bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada akhirnya setelah dia sadar di hari yang ketiga, setelah itu akhirnya Yunus dimuntahkan dari ikan, dan dia pergi ke Niniwe untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang perlu akan kebenaran firman Tuhan. Dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke Niniwe, dan kita tahu pada pelajaran selanjutnya kita mempelajari bagaimana Niniwe semuanya bertobat, bukan hanya saja rajanya, bukan hanya saja petinggi-petingginya, tapi semua dari kalangan sampai bahkan ternak hewan. Ada satu kutipan yang perlu kita pelajari. Ketika Yunus mendapati dirinya dalam 3 hari istirahat secara paksa di perut ikan, bahwa dia menyadari bahwa tanpa sangat tergantungnya dia kepada Tuhan. Kadang-kadang kita harus dibawa ke tempat di mana kita tidak memiliki apapun yang dunia ini tawarkan untuk bersandar, untuk menyadari bahwa Yesus adalah yang benar-benar kita butuhkan. Pertanyaan bagi kita pada hari ini, terkadang kita mungkin hanya perlu menjauh dari semua itu untuk mendapatkan perspektif baru tentang berbagai hal. Meskipun kisah Yunus yang secara ajaib selamat di perut ikan adalah kasus yang agak ekstrim, bagaimana mungkin melangkah keluar dari lingkungan normal Anda, memungkinkan Anda untuk melihatnya dari perspektif yang baru, dan mungkin perspektif yang dibutuhkan. Tetap tersambung di dalam program Sekolah Sahabat 5 menit di esok hari untuk mempelajari firman Tuhan secara mendalam, secara khusus dari kisah Yunus. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.